Partai edisi pekan ini, Partai Buruh versus Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. Di sisi kanan, kader-kader Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dengan pembicara Ketua Umum DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Daniel Hutapea, Sekjen DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Rudi Prayitno. Di sisi kiri, kader-kader Partai Buruh dengan pembicara Ketua Umum DPP Partai Buruh Bongkar Pampahan dan Ketua Departemen Perburuhan DPP Partai Buruh Mudofir. Debat partai akan dipandu oleh Alvito Dinova dan Indiarto Priyadi. Dari Studio TV One, inilah debat partai. Sudah lelah buruh berjuang. Harus ada partai yang mengakomodir kepentingan dan kebutuhan buruh di kancah politik. Tapi saya merasa bahwa kalau hanya buruh seperti menafikan pihak lain. Saya melihat partai ini jauh lebih berimbang. Partai apa namanya? Pekerja dan pengusaha. Terbalik. Pengusaha dan pekerja. Nah, berarti orientasinya kan sudah jelas. Pengusaha dulu, baru pekerja, kan begitu kan? Menurut saya ini adalah sebuah keseimbangan yang harus dihargai. Yang didahulukan pengusaha dulu, baru pekerja. Kalau ini udah jelas-jelas buruh saja. Anda melihatnya hanya satu sisi. Kalau khawatirnya buruh kemudian menafikan namanya pengusaha. Nggak pernah, kayaknya sih nggak pernah. Tapi mari kita lihat. Kita mulai berdebat. Saya panggil Ketua Umumnya Bapak Mukhtar Pakpahan, silakan. Silakan Pak Daniel Hutapea, Ketua Umumnya. Silakan duduk. Silakan. Pak Daniel, kita tahu Pak Daniel ini dulu adalah kader Partai Demokrat. Kemudian kenapa memilih untuk memakai baju baru? Ya. Kalau saya harus bertanya, apa sih pentingnya diungkit-ungkit Partai Demokrat? Lah ya tanya dulu, kenapa, ada apa dengan Partai Demokrat? Ya, karena masyarakat sekarang sesuai dengan undang-undang berhak memilih apa yang diinginkan. Sehingga perlu adanya satu dinamika baru di dalam perubahan politik, yaitu menyatukan pengusaha dan pekerja, yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. Artinya bahwa Anda melihat perlu ada keseimbangan yang penting antara pengusaha dan pekerja. Ya, karena dalam sila ketiga persatuan kesatuan, artinya disitulah harus kita tingkatkan persatuan kesatuan yang selama ini sudah terabaikan. Kita harus meningkatkan sekarang, yaitu persatuan kesatuan sesuai dengan amanat Pancasila. Sila ketiga. Pak Muta, terus terang partai Anda ini membuat banyak orang akan merasa khawatir. Hanya buruh saja yang dipikirkan. Kan ada pihak lain. Kenapa kemudian tidak ditulis di situ? Partai buruh ada hampir di semua negara. Dan semua negara yang makmur rakyatnya pasti hasil gerakan buruh. Karena itu kami mau meniru itu di Indonesia. Dan tidak berarti hanya komunitas buruh yang diperhatikan oleh partai buruh, tapi 3 komunitas utama rakyat Indonesia, buruh, petani, dan nelayan. Anda yakin seperti itu? Anda yakin seperti itu? Bahwa kaum buruh yang dikasih kesempatan paling banyak maka akan bisa makmur. Sementara Ya, pengusaha kami yakin karena buruh adalah sebagian kecil daripada pekerja. Oke, maksudnya apa Pak? Ya, buruh itu hanya sebagian kecil daripada pekerja. Kerja itu kan luas sekali. Ya, macam Bapak kan pekerja. Kan nggak mau dibilang buruh kan? Itu tergantung terminologinya. Setuju? Nah, jadi dulu semasa Orde Baru ada perdebatan. Baik di dunia internasional, labor sebetulnya yang dipakai. Tetapi ada eufemisme penghalusan di Indonesia walaupun makna kata-kata itu lari. Jadi sebetulnya definisi buruh itu yang benar. Tapi sesudah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, saya diajak DPR untuk kompromi. Dua-dua saya terima. Kata buruh dan pekerja yang sama-sama artinya orang yang menjual tenaganya dibayar upahnya, dan untuk upahnya itu dia hidup dari upahnya. Anda sepertinya alergi dengan kata pekerja begitu? Bukan juga, tetapi baca Undang-Undang Dasar 45, kata asli yang ada di Undang-Undang Dasar 45 adalah buruh. Kemudian ketika saya baca ahli Jawa tahun siapa itu yang saya lupa namanya, Ronggo Warsito bukan? Ronggo Warsito, dia sudah bilang buruh waktu itu. Tetapi makna itu kan bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya bahwa
Ketika makna ini sudah tidak sesuai dengan zamannya bisa berubah, dan pekerja menurut saya jauh lebih masuk akal saat ini. Enggak juga, makna itu tetap berbeda. Bagi Pak Harto waktu itu, dia mengidentikan kata buruh itu PKI. Dan setiap saya bela buruh, saya dituduh PKI. Setiap orang kata pekerja, tidak di-PKI-kan. Dan waktu itu ada mengaburkan makna. Saya kira itu sebabnya saya pernah mencatat dari 27 ketua DPD SPSI, Serikat Pekerja Indonesia, ada 17 kolonel, sehingga kolonel pun boleh memimpin SPSI. Dan padahal gerakan buruh dunia adalah yang paling tidak disukai gerakan buruh di dunia adalah militer yang berpolitik dan bermisi. Anda melihat ideologinya seperti apa? Ya, karena kan seperti Pak Mukhtar bilang kan bahwa buruh itu kan istilah dunia, jadi istilah barat masuk ke Indonesia. Inilah yang sekarang kita tidak sesuai lagi dengan sesuai dengan ajas Pancasila, yaitu pekerja gitu. Jadi istilah buruh kita selalu meniru-niru budaya-budaya asing, ternyata tidak sesuai lagi sekarang dengan budaya Pancasila. Tapi Ronggo Warsito sudah bilang itu, Pak. Salah. Jadi kalau mau kita baca, saya udah bilang tadi, sekitar 250 tahun yang lalu Ronggo Warsito sudah pakai bahasa buruh. Waktu dia kasih prediksi udah pakai kata buruh dia. Dan Undang-Undang Dasar 45, baca bukunya Muhammad Yamin yang mengutip sebagai catatan-catatan pembuatan Undang-Undang Dasar 45, maka hampir semua pemimpin bangsa ini, the founding fathers, menyebut kata-kata buruh. Oke. Tapi bukan meniru dari barat. Tapi sesungguhnya perdebatan kita tidaklah berhenti sampai buruh atau pekerja saja begitu. Ada masalah-masalah penting yang akan kita bicarakan, ada kaitannya dengan pertanyaan pembukaan saya tadi. Kenapa pengusaha dulu baru pekerja? Kenapa tidak partai pekerja dan pengusaha? Karena pengusaha itu banyak pekerjanya. Jadi satu pengusaha bisa 1 juta pekerja. Tapi pekerja satu tidak mungkin 2 pengusaha. Jadi pengusaha harus dilakukan. Filosofinya di situ. Hah? Filosofinya di situ. Jadi Iya, karena pekerja itu bisa jutaan pekerja, tapi pekerja 2 pengusaha pun nggak mungkin. Oke. Silakan. Ya, terima kasih. Saya cuma mau katakan apa arti pengusaha tanpa buruh. Yes. Satu pengusaha pun tanpa pekerja tidak akan bisa jalan. Tidak bisa jalan. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Partai Buruh bahwa tanpa pengusaha pekerja nggak ada apa-apanya, tanpa pekerja pengusaha tidak ada apa-apanya. tapi tetap saja Saya cuma mau menjelaskan, artinya buruh tidak bisa otomatis di nomor 2 kan, gitu loh. Itu maksud saya gitu loh. Jadi kalaupun ada usulan pekerja dulu baru pengusaha, itu sangat masuk akal. Oke, terima kasih. Jadi tidak ada di nomor 2 kan. Justru ini kesetaraan yang kita buat. Pengusaha dan pekerja adalah setara, bukan di nomor 2 kan. Karena tidak ada nomor 1 di dalam pengusaha, tidak ada nomor 2. Yang nomor 2 kan tadi. Yang nomor 2 kan adalah Partai Buruh sendiri. Enggak, pertanyaan saya kan simpel tadi Pak Mukhtar. Kenapa pengusaha dulu baru pekerja? Kenapa tidak partai pekerja dan pengusaha, walaupun kata dan itu termasuk maknanya menyetarakan begitu? Ya, saya sih sudah menjalani mengunjungi semua negara yang makmur rakyatnya, dan beberapa negara yang hampir semua negara yang tidak makmur rakyatnya atau belum makmur rakyatnya. Saya baru kali ini menemukan ada partai pengusaha dan pekerja. Jadi Itu positif atau negatif? saya tidak tahu, tapi ya saya mau bilang begini. Ya, just logging and wait and see kawan-kawan di seluruh dunia, apa bisa benar pengusaha dan pekerja itu atau buruh itu bisa bersatu karena kepentingan